Jadi memang niat saya apa ya, keinginan saya sebenarnya pensiun tuh tahun ini. Tahun ini karena di usia kita yang tidak muda lagi, kompetisi istirahat hampir 2 tahun, motivasi itu hilang, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di channel Dr. Sabto Kones. Suatu channel yang mencoba mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Luar biasa banget dah pokoknya. Tapi paling enggak buat diri saya sendiri sih. Secara pribadi, saya sebagai seorang dokter sangat kalau bilang berhutang budi, kalau harus berterima kasih. Karena kalau kita ngelihat apa yang ada di belakang saya ini, figura-figura yang saya pampang di sini adalah atas rekomendasi beliau, atas jasa-jasa beliau. Ya, siapa lagi kalau bukan Kapten Hamka Hamzah. Mantap. Dokter Aku manggilnya Cap ya, karena ada satu lagi yang saya mau sharing bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari nggak hanya di lapangan bola sih. Kalau ada Cap kemana-mana selalu beliau dipanggilnya Cap karena aura Capnya selalu kebawa kemana-mana, di mana-mana selalu jiwa kepemimpinannya itu selalu kerasa buat kita semua gitu. Sehat Cap? Alhamdulillah, Dok. Jadi cuma sekarang ini kurang sehat nih. Oh, kurang sehat makanya datang ke sini nih. Ntar kita cek. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya Cap ya. Amin. Nah, mau tanya dulu, emang sepak bola sudah menjadi pilihan hidup ya? Sepak bola sudah menjadi apa ya? Orang kan banyak bilang hobi. Kalau saya memang cita-cita. Jadi memang Dari kecil dulu dan? Dari kecil, dari usia berapa tuh, di usia 6 tahun lah main di lorong, terus masuk SSB di usia 8 tahun sampai terusnya akhirnya menjadi sebuah cita-cita untuk menghidupi di hari tua nanti. Jadi bisa dijelaskan juga sebetulnya bahwa sepak bola bisa menjadi suatu pilihan hidup dalam berkarir ya? Ya, kalau dulu sih mungkin banyak yang memang ya senior-senior kita dulu memang belum seberapa. Nah, setelah di tahun 2000-an sepak bola sudah bisa menghidupi kita dan juga mungkin keluarga besar kita. Jadi jangan ragu, apalagi di tahun 2021 ini saya yakin ke depan sepak bola akan menjadi betul-betul profesional dan juga bisnis nantinya. Wah, mantap. Karena sudah banyak yang masuk pengusaha-pengusaha untuk memegang tim sepak bola. Ya kan seringkali ada orang tua yang kadang-kadang ragu nih, anaknya emang senang hobi dan bakat bersepak bola, tapi mau jadi sepak bola atau enggak ya, atau sepak bola atau enggak ya, tapi bisa Ya itu, disimpulkan karena mereka orang tua mungkin memang kita tidak bisa menyalahkan, karena mungkin dia melihat di zaman orang tuanya waktu muda banyak pemain bola memang setelah pensiun nggak jadi apa-apa. Nah, kalau untuk sekarang ini mereka tidak bisa untuk melarang anaknya ketika mempunyai cita-cita menjadi seorang sepak bola, entah itu olahraga lain pun sepertinya saya kira sama. Sama seperti itu. Sama. Cap sendiri berapa usianya sekarang? Sekarang sudah 3. Sebenarnya 27, cuma ditambah 10 tahun ya 37. Dan kira-kira akan bermain sampai usia berapa? Ya, kalau hasil pemeriksaan hari ini dinyatakan ada bermasalah, pertandingan 2 pertandingan insya Allah kalau lolos semifinal, kalau lolos final, ya itulah pertandingan terakhir saya. Kalau memang ada apa-apa di lutut saya.
Kalau nggak ada apa-apa nih. Nggak ada apa-apa ya masih lanjut. Atau rata-rata misalnya kapan sih seorang pemain bola itu pensiun gitu? Ya sebenarnya sih nggak bisa juga kita saat ini ya, tapi umumnya di 33-35. Itu pun kalau melebihi itu karena mereka bisa menjaga kondisi fisik mereka. Dimana kita tahu sekarang banyak pemain-pemain sepak bola yang profesional di mana usianya sudah tidak muda, dia rajin nge-gym. Jadi itu salah satu untuk menambah bahwa di usia 35 ke atas masih bisa untuk bermain sepak bola. Nah ini yang saya mau justru pengen angkat nih, karena di usianya yang rata-rata udah pensiun, Cap malah masih bisa aktif. Kemarin malah cetak gol ya. Luar biasa. Nah ini yang saya pengen tanya, dalam kehidupan sehari-hari nih, gimana sih sebetulnya Cap menjaga supaya tetap sehat, tetap bugar, dan bisa tampil prima dalam bertanding? Ya itu mungkin dari gizi ya, makanan. Jadi setiap, oh ya, saya pernah dengar dietnya tuh, gimana caranya dietnya? Senin sampai Sabtu itu kalau bisa ayam dada, protein. Minggunya bisa makan bebas, kasarannya itu sampah lah, mau nasi goreng bebas. Jadi dalam 7 hari sekali. Itu, 1 hari kita bebas. Terus kalau yang... diimbangi dengan nge-gym, tiap hari nge-gym. Jadi itu bisa membuat kebugaran pada diri kita. Proteinnya dari ayam, daging itu, terus kemudian karbonya tetap atau enggak? Karbo mungkin kalau sekali-sekali nasi merah. Nasinya nasi merah? Nasi merah. Sayur gitu segala? Sayur sih saya jarang suka sayur. Cuman ya kalau untuk yang toge atau apa, saya masih makan. Atau perlu tambahan vitamin atau apa? Atau cukup dengan makanan? Vitamin sih untuk saat ini apalagi di pandemi ini ya butuh vitamin. Tapi kalau sebelumnya sih cuma protein olahraga, nge-gym. Nah itulah yang membuat saya sampai saat ini fit. Makan sekali atau berapa kali sehari? Terserah. Kalau saya sih makan 2 kali lah. 2 kali karena bangun saya kadang siang, jadi langsung makan siang, habis itu malam udah. Oke. Nah itu kan makannya, terus kalau untuk latihannya fisiknya sendiri dalam setiap hari atau gimana? Atau ada liburnya juga? Kalau untuk saya sendiri yang habis operasi beberapa kali, sudah tidak ada waktu untuk istirahat. Nah, itu tiap hari sudah harus makanannya besi. Karena kalau hilang 1-2 hari, berpengaruh nantinya. Jadi kata kuncinya sebetulnya disiplin atas diri kita ya? Ya, disiplin, kemauan dari diri kita, mau terus menampilkan permainan terbaik, jadi harus diet. Itu dok. Dietnya diatur, istirahatnya cukup juga ya? Istirahat itu otomatis. Nomor 1 tuh istirahat. Istirahatnya supaya kita bisa recovery lagi betul, ya? Betul. Terus tetap olahraganya memang sepak bola, tapi harus ada olahraga tambahan. Udah olahraga tambahan. Ada bisa apa? Dokter kayak dokter bisa tenis ya kan? Bisa apa? Kalau saya cuma jogging. Untuk ya, selain makan besi tadi ya? Nah, itu. Karena usia kita ini susah cepat naik, susah turun dok sekarang kayaknya. Iya sih kayaknya sih gitu. Tapi memang saya selalu bilang Cap Hamka ini bisa jadi panutan buat kita semua. Karena apapun sikap beliau selalu menonjolkan sifat yang sangat positif. Tadi kita udah lihat disiplin atas diri sendiri yang seringkali kita nggak punya, padahal Cap ini memberikan contoh tentang disiplinnya. Terus, tapi kadang-kadang kita memang sial, kita udah menyiapkan diri, udah istirahat cukup, udah makan yang bergizi, tapi bisa cedera juga ya? Bisa. Cedera itu kan bukan kemauan kita, bukan kemauan orang, tapi memang itu jalannya. Iya. Udah sering ya cedera? Ya udah berapa kali lah. Operasi berapa kali? 4 kali sama ngebuka 1 cuma buat ngelihat aja. 4 kali. Jadi udah sempat olahraga sepak bola sendiri emang suatu olahraga yang memang berisiko untuk cedera. Tinggi. Selain ada kontak fisik juga bisa kena dengan sendirinya. Seperti salah jatuh misalnya gitu. Tapi, nah ini yang saya mau angkat juga sebetulnya karena Cap ini kemudian nggak ragu-ragu untuk memilih operasi kalau memang harus operasi. Iya, betul. Kan seringkali atlet itu atau siapapun itu, kalau bisa ada yang lain, tapi Cap mau gitu mau operasi. Kira-kira apa yang membuat Cap mau berani mengambil operasi sebagai suatu pilihan untuk terapi? Jadi awal mulai itu di 2010 ketika itu saya kena meniskus.
sempat dulu di kampung halaman saya ke neneknya teman yang dipakai tandu, setelah disiram air ternyata kok bisa jalan. Mulai percaya di situ. Percaya, nah pas kena di 2010, kena pertama, kata manajer Persipura Pak Rusdi, operasi sudah. Saya bilang, tunggu bos, saya pergi dulu ke kampung, siapa tahu bisa disiram kan. Nggak ada itu yang namanya orang pintar bisa melihat di dalam. Kecuali kalau patah tulang atau apa. Kalau urat-urat, larinya dokter. Tidak ada orang bisa lihat uratmu di dalam kalau tidak dioperasi. Gitu. Saya bilang, tunggu bos, saya pergi dulu sana. Sana ternyata memang tidak ada hasil. Saya balik ke zaman dimana saya pertama cedera waktu muda. Oh mungkin tulang saya masih muda, jadi cepat kembali. Nah di situ sudah saya bilang ya udah saya niatkan untuk operasi. Nah ternyata titipan Tuhan itu ya dokter inilah untuk kalau ketika kita sakit, bukan yang lain. Dimana kita berobat ya ke dokter. Itulah gunanya dokter, makanya ada yang cedera atau sakit larinya ke dokter karena dokter yang lebih tahu. Nah di situ saya yakin bahwa cedera apapun yang menyangkut urat-urat di bagian kebanyakan di lutut sama engkel memang harus operasi. Kalau banyak yang ragu, satu, apakah bisa kembali ke top performanya, kedua, kadang biayanya tanggung sendiri. Klub kadang. Waktu itu masih biaya sendiri ya? Ada, Bos Nabil itu, Bos Nabil. Jadi ya itulah yang kita juga nggak bisa menyalahkan pemain karena mungkin pemain juga punya kepercayaan sendiri, terus masalah takut apabila setelah operasi tidak kembali ke top performa. Sama juga seperti saya bilang ke dokter ya, ke dokter, dok berapa persen saya main bola? 80 paling kah? Saya aja fit aja main bola 50%. Gimana? Ternyata itu cuma memang di medis ya dok ya, seperti itu. Tapi kembali lagi ke kita, bahkan saya bisa mencapai 150% main bola. Mantap emang. Itu. Nah buktinya akhirnya masih bisa menjadi pemain terbaik lagi ya. Juara lagi, ngangkat piala lagi ya. Ngangkat piala lagi. Nah masalah kepercayaan nih, saya waktu itu Hamka datang ke saya dengan cedera lututnya, kemudian Cap ini nanya ke saya, dokter udah pernah operasi seperti saya belum? Saya mau bilang jujur, bilang saya enggak, ntar lari lah si Cap ini kemana. Tapi kalau bilang ngebohong itu saya juga memang belum pernah gitu. Jadi setelah saya sekolah waktu itu pulang, kemudian datanglah Cap Hamka ini dengan permasalahan lututnya. Terus saya bilang memang solusinya adalah operasi. Nah waktu saya bilang Cap, saya belum pernah ngoperasi, terus kenapa tetap memilih dokter saya lah dalam hal ini untuk operasi? Iya, jadi saya sudah bertanya ke seluruh rumah sakit, dokter. Memang saya jujur, ada beberapa dokter yang memang spesialisnya meniskus. Ada spesialisnya ACL di tahun 2010 ke atas, sampai 2015 ke bawah lah dok. Jadi memang saya menilai, oh ini jagonya di meniskus nih, tapi ACL susah nih dokter. Saya tanya lah ke rumah sakit satu lagi, setelah dia operasi, pemain kok banyak yang terkendala hamstringnya. Iya kan, banyak beberapa teman-teman yang habis operasi di luar Dokter Sabto, saya lihat kok banyak ada yang hamstring, main sekali, sebulan nggak main. Hamstring itu otot paha belakang. Otot yang diambil itu kan dok? Yang modal utama buat salah satu modal utama buat pemain bola ya. Betul. Akhirnya saya diskusi sama istri, saya bilang dokter ini belum pernah operasi ya. Tapi dia meyakinkan saya karena urat yang diambil dari hamstring itu didobel sama dokter. Disitulah saya yakin bahwa oh ini satu aja kuat apalagi didobel. Dilipat sama dokter, dikasih tahu, ya sudah saya operasi menentukan pilihan di Dokter Sabto. Dan alhamdulillah yang saya takutkan hamstring kambuh itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Akhirnya saya merekomendasikan teman-teman yang cedera sampai kadang juga ribut. Akhirnya juga saya lepas tangan. Ya udah terserah kau mau. Yang penting saya sudah kasih contoh bahwa di Dokter Sabto ini loh contohnya saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa performa terus dok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Cap atas kepercayaannya. Nah,
operasi kemudian tidak menjadi selesai masalahnya kan ya waktu Betul, itu ya. betul. Ternyata masih harus menjalani program pemulihan. Nah, gimana Cap menjalani proses pemulihan itu? Nah, menjalani proses pemulihan tuh memang dibutuhkan disiplin yang keras, kemauan yang kuat untuk sembuh. Karena saya lihat banyak juga teman-teman yang habis operasi itu kadang seminggu 3 kali baru datang. Kalau saya tidak, saya bilang kalau memang hari Minggu tutup buka, saya bilang. Karena ya itu saya bilang harus punya kerja keras untuk dan disiplin itu, dan alhamdulillah dapat juga tempat di mana para visionya saya rasa itulah yang terbaik menurut saya. Ya, Jadi, waktu itu di mana? Esa Unggul, Esa Unggul, Pak Indra. Pak Indra, fisioterapisnya Si Ito. Jadi memang saya akui dan saya sampai rekomendasikan juga ketika setelah operasi Dr. Sabto larinya ke Ito, karena Ito tidak memilih-milih mau itu Hamka Amsa, mau itu pemain Liga 1, pemain Tarkam, sama. Cara perlakuannya sama. Perlakuannya, cara ngelatihnya sama. Dan dilatih itu 4 bulan saya bisa main bola. Harusnya 8 bulan. Itu yang saya takut sebetulnya. 4 bulan, Cap udah laporan, saya sudah di Borneo waktu itu udah main. Aduh, pusing saya. Karena secara teori, orang dinyatakan sembuh dengan operasi yang model Cap Hamka ini baru 6 bulan baru bisa main. Untuk bisa main bola lagi, nambah lagi 3 bulan lagi. Ini baru 4 bulan udah di sana. Tapi alhamdulillah sekarang saya baik-baik saja dan bisa memberikan contoh bahwa cedera, oke lah cedera, tapi kita harus bangkit lagi untuk bisa kembali ke top performance-nya. Betul. Ya kan? Nah, terus setelah cedera bisa bermain, akhirnya bisa kembali ke menjadi pemain kalau pemain terbaik, kalau untuk timnas itu ya memang terakhir di operasi dokter itu saya sudah pensiun di tim nasional. Tapi untuk ke klub-klub masih bisa meraih prestasi. Oh ya, jadi kalau di latihan di timnas sama di klub ada bedanya nggak sih? Saya rasa sih sama. Untuk fisiknya? Ya beda pelatih, memang beda cara berlatih dok. Tapi saya rasa sih sama karena lisensi pun hampir sama sekarang kan, lisensi A-Pro sama dengan lisensi Eropa seperti Jose Mourinho. Jadi siapapun latihan di timnas sama di klub itu saya rasa hampir sama sih. Oke. Nah, jadi udah berapa puluh tahun nih jadi atlet? Dari usia 6 ya deh? Usia 6 ya? 16, profesional itu 16. 16 ya, 21 tahun sudah main bola di profesional. Aku pernah dengar cerita gimana kata Hamka ini begitu kerasnya hatinya berlatih sampai harus jalan berapa kilo waktu? Oh itu dari waktu sini. Kecil. Ya kurang lebih dari enggak tahu lagi lupa. Jauh kan? Lumayan. Jadi itu harus berjalan kaki ya untuk ke tempat latihan, sekaligus untuk melatih fisik kita. Betul. Habis itu kemudian latihan, terus pulang jalan kaki lagi gitu. Jalan kaki lagi bareng penjual es itu kan, jadi esnya gratis. Dorong sama-sama gerobaknya. Nah mungkin itu juga yang membuat Cap Hamka bisa berhasil karena kemauannya, jadi disiplinnya ada, kemauan kerasnya. Kalau saya sih disiplin sih enggak dok. Kemauan saya itu dok. Disiplin mungkin pas jadi profesional. Setelah profesional? Ketika waktu sebelum profesional tuh kemauan keras jadi pemain bola itu ada sudah di pokoknya udah nggak mikir apa-apa lagi, udah pemain bola aja. Cuma main bola. Dah tuh. Itu aja udah. Terus pengalaman apa yang paling menarik sepanjang menjalani sebagai profesi pemain bola? Ya paling pasti kan juara itu ya? Sebagai pemain sepak bola itu juara di klub, terus bisa membela tim nasional. Cuma sayang saya juaranya di level junior ketika tim nasional. Timnas senior gagal. Nah, itulah suatu kebanggaan seorang atlet ketika membela klub, membawa juara, dan juga tentunya tim nasionalnya. Siapa pemain favorit? Ada? Banyak pemain favorit dok. Yang paling kalau pemain... Saya sih kadang ini. Nggak ada yang gitu? Nggak ada. Klub juga nggak ada? Ya klub. Kalau saya sih di mana dulu Ronaldo De Lima main di situ. Itu klub yang saya bela.
Sekarang nih MU lah, ada Ronaldo, Cristiano. Kalau pemain sih Nesta lah, Nesta. Nesta. Terus kalau negara? Negara tetap, kalau untuk sepak bola di dunia ya Brasil. 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 Terus harapan Kep Hamka terhadap dunia persepak bolaan? Ya saya harap mudah-mudahan semakin maju, semakin baik, semakin profesional dalam artian kompetisinya bisa berjalan sesuai apa yang kita semua harapkan agar bisa mendapatkan pemain-pemain tim nasional yang hebat nantinya itu dari kompetisi yang sangat terorganisir. Jadi kita bisa lihat Thailand, Singapura dengan klubnya kecil tapi kompetisinya sangat bagus, akhirnya melahirkan tim nasional yang sangat bagus. Tapi mudah-mudahan bisa lah dok, karena semua sudah masuk orang-orang pengusaha-pengusaha kaya, jadi sudah mulai masuk bisnis, berarti otomatis sepak bola akan terangkat sendiri nanti. Terus ini kan tadi bicara masalah masa depan. Taruhlah misalnya 2-3 tahun lagi pensiun. Apa rencana Kep ke depannya gitu? Ya, Aku pakai sepatunya beliau kayak gini. paling itu ya usaha dan juga coba kita lihat nanti setelah insya Allah bahwa Rans ini bisa sesuai apa yang kita inginkan lolos ke Liga 1 ya kita lihat setelah itu karena memang niat saya Di Rans ini sebagai manajer. Jadi memang niat saya apa ya keinginan saya sebenarnya pensiun tuh tahun ini. Tahun ini karena di usia kita yang tidak muda lagi, kompetisi istirahat hampir 2 tahun, motivasi itu hilang dok. Oh sempat hilang Sempat ya? hilang motivasi, saya bilang udahlah sepak bola kayaknya nih nggak jalan karena pandemi. Dan usia saya ketika itu sudah 35, ya kan, apalagi mau dikejar. Nah, sudahlah, saya bilang stop lah. Ternyata Raffi buat klub, yang mau nggak mau, ya udahlah. Gimana awalnya tuh bisa ngobrol sama Raffi akhirnya? Ya nggak ada ya, kita main komunitas sama kayak dokter ya, Selebritis FC, datang kita nongkrong di Andara, ngobrol, akhirnya ngomong Kep, kita buka akademi. Wah ya, akademi awalnya. Awalnya akademi? Akademi ayo, kita cari bibit-bibit pemain, terus kita dengan channel link dari Raffi, itu kan bisa sampai ke Eropa dong, dengan lihat followers dia, DM akademi di sana atau DM siapapun di sana pasti, siapa nih? Jadi kita betul-betul mencari pemain terbaik di akademi di usia dini, baru kita nanti di usia 15-16 kita suruh para agen atau para pemandu bakat datang ke Indonesia. Dan ternyata perjalanan waktu, Kep kita buat klub yuk, waduh mati kita. Emang kesulitannya apa sih kalau dalam membangun klub itu? Ya, soalnya kan Raffi kan orang baru di dunia sepak bola, jadi memang harus butuh banyak pemikiran yang harus saya kasih ke dia kan. Dan saya nggak boleh sendiri karena harus banyak nih bahwa sepak bola Indonesia itu seperti ini. Ya sedikit besarnya saya memberikan itu dan juga ada masukan beberapa dari teman-teman semua yang tahu sepak bola. Akhirnya jadilah klub ini dibuat. Dan targetnya memang masuk ke... Enggak, target awal kita cuma 2-3 tahun baru mau lolos ke Liga 1. Ya, awal tuh untuk pembibitan. Karena makanya kita seleksi dari seluruh Indonesia yang usia-usia muda untuk 2-3 tahun. Oh, jadi pikirannya panjang ya? Jadi... Ya, berjalannya waktu mungkin dengan keyakinan Raffi dan owner pengurus semua bahwa tim ini bisa. Nah, kasih tahulah ke kita bahwa Kep, kayaknya kita bisa nih berprestasi. Saya bilang kalau sudah para pengurus yakin, otomatis kita di bawah nih pelatih sampai pemain tetap harus yakin juga. Nah, akhirnya alhamdulillah sampailah kita semifinal ini. Selangkah lagi, insya Allah semoga doa kalian semua bisa mendoakan Rans lolos ke Liga 1. Amin, amin. Penontonnya Dr. Sabto. Kepnya juga baik-baik aja gitu. Nah terus tertarik dengan sepatunya Kep, gimana kok tiba-tiba punya ide untuk ikut bikin? Ya itu yang saya bilang tadi, harusnya saya pensiun tuh tahun ini dong. Apa yang saya bisa buat untuk
sepak bola, kalau memang tidak menjadi pelatih atau apa, jadi masih ada lah. Kaitannya dengan sepak masih bola. ada saya berkontribusi untuk dunia sepak bola, untuk membuatlah produk saya sendiri itu. Jadi, oke, dengan kata lain, sebagai manajer sepak bola, yang kedua juga pengusaha, YouTubernya terus. Oke, luar biasa apa yang kita sudah dengarkan dengan apa yang diungkapkan oleh Kep Hamka. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi sebetulnya buat siapapun yang terutama ingin menjadikan sepak bola sebagai pilihan hidup, bahwa ternyata ada masa depan di sananya, ada di sana. Kemudian kalau cedera pun nggak apa-apa, ya sudah bisa ditangani dan kemudian main lagi, bahkan bisa menjadi yang terbaik. Sudah juga tadi didengarkan bagaimana Kep Hamka menjalankan hidupnya supaya bisa tetap konsisten bermain dengan all out. Terima kasih ya Kep. Siap, sama-sama. Sama-sama. Terus menjadi inspirasi buat banyak siap, orang tetap menjaga motivasi untuk tetap menjadi yang terbaik. Siap Dok. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.